Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa sekalian. Kembali bersama saya, Dewi Fatah. Kali ini saya akan membawakan berita mengenai seputar fakta HIV/AIDS. Menurut yang dilansir dari website CNN Indonesia, kasus pengusiran anak dengan status orang pengidap HIV/AIDS di Samosir menjadi satu dari sekian banyak kasus yang tidak terekspos di media, dan menjadi bukti bahwa masyarakat masih memberikan stigma negatif terhadap people living with HIV. Country Director UNAIDS Indonesia, Tina Bunto, menyatakan ada sekitar 630.000 orang PL-HIV di Indonesia, dan 35% berada di Jakarta, Surabaya, dan Papua. Dari 630.000 orang itu, hanya 48% atau 300.000 orang yang mengetahui dirinya berstatus HIV. Kata Tina saat diskusi di LBH Masyarakat Jakarta Selatan, pelayanan sudah ada. Di Jakarta, orang-orang sudah bisa diminta untuk tes HIV, tetapi karena terlalu banyak stigma dan diskriminasi, orang jadi takut untuk mengakses pelayanan tersebut. Menurut Tina, pemerintah Indonesia telah melakukan fast track atau percepatan untuk menanggulangi HIV dengan target 90% treatment. Sudah ada lebih dari 5.000 lokasi masyarakat tes HIV dan 600 tempat pengobatan. Namun, hal tersebut tidak bisa mengantisipasi stigma masyarakat terhadap PL-HIV. Oleh karena itu, pengidap HIV menjadi takut untuk mengakses pelayanan tersebut. Menurutnya, masih banyak mitos dan informasi yang salah beredar di masyarakat. Misalnya, orang bisa terkena HIV dari kolam renang, toilet, atau ciuman. Ada juga yang beranggapan HIV berarti kematian karena tidak ada obatnya. Tina juga menambahkan, dari petugas kesehatan sendiri terkesan tidak bersahabat dan tidak membantu. Hal ini yang membuat PL-HIV merasa malas untuk mengakses pengobatan. Bahkan, terkadang mereka melakukan judgement terhadap para pengidap HIV. Mereka masih berpikir bahwa HIV juga bisa menular melalui sosial media. Masyarakat menilai pada umumnya HIV bisa menular melalui aktivitas sosial. Menurut Davi, apabila ada anggota keluarga yang dinyatakan mengidap HIV, harus didukung. Apabila tidak ada dukungan dari keluarga, maka akan mempercepat penyakit HIV tersebut. Dan jika didukung dari keluarga, akan membuat kualitas hidup yang lebih baik. Lalu, mitos dan fakta apa saja yang menyebar ke kalangan masyarakat sehingga memberikan stigma negatif kepada pengidap HIV tersebut? Berikut ulasannya. Dilansir dari Metro TV, mitosnya HIV sama dengan AIDS. Faktanya, HIV adalah nama virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS adalah tahap akhir infeksi HIV jangka panjang setelah sistem imun tubuh rusak. Mitosnya, HIV bisa menular jika berada di dekat penderita. Faktanya, HIV hanya bisa menular dari pertukaran cairan tubuh. Mitosnya, HIV dan AIDS adalah hukuman mati. Faktanya, hingga kini belum ada obat penawar HIV/AIDS, tetapi ada yang dinamakan dengan terapi pengobatan antiretroviral, yaitu dengan menekan perkembangan penyakit, mencegah risiko penularan, dan risiko kematian akibat komplikasi. Lansir dari Kompas TV, penyebab AIDS adalah penggunaan alat suntik yang dipakai bergantian, sehingga menyebabkan tidak steril. Kegiatan seks yang berisiko, seperti bergonta-ganti pasangan, lalu dari seorang ibu hamil yang HIV positif kepada bayinya selama masa kehamilan. Lalu, bagaimana perjalanan HIV menuju AIDS?
Yang pertama ada periode jendela di mana 1-3 bulan. Lalu berikutnya ada HIV positif dari 5-10 tahun. Berikutnya ada gejala mulai muncul lebih dari 1 bulan sehingga berubah menjadi AIDS. Dilansir dari CNN Indonesia, penularan HIV bisa melalui hubungan seks dengan pengidap HIV/AIDS, kontak darah atau luka, dan transfusi darah yang tercemar HIV, penggunaan jarum suntik secara bergantian dengan pengidap HIV/AIDS, dari ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk, bersalaman, berpelukan, makan dengan piring dan gelas yang sama, tinggal serumah. Itulah seputar fakta mengenai HIV/AIDS. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Dewi Fatah, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.